jauh lebih mahal di Indonesia sih, kayak ada uang gedungnya atau bahkan uang-uang lainnya yang kayak kurang penting gitu. Makanya pas tahu kuliah di Turki dan harganya pun terjangkau, mah kenapa enggak gitu, langsung aja kayak gitu. Apalagi kalau di Turki ini kan hitungannya apa ya, bisa dibilang Eropa, bisa Eropa juga ya bang. Iya, kuliah di Eropa ya, standarnya standar Eropa lah, kira-kira kayak gitu singkatnya teman-teman. Keren tuh ya. Jadi karena melihat Turki ya, khususnya dibanding itu tadi dengan standar Eropa ya, kurikulumnya fasilitas Eropa. Kemarin pun juga sampai ada gedung e-sport di Bandirma ya, ada gedung e-sport, ada lapangan tuh sampai 2 ya, lapangan indoor sampai lapangan outdoor juga ada, terus juga ada fakultas kesehatannya, kedokterannya pun juga sudah dibuka, dan memang terbaru ini teman-teman ada ilahiyat ya, ilahiyat pun juga jurusan ilahiyat akan dibuka di Bandirma tahun 2021 ini. Teman-teman silakan teman-teman yang ingin mendaftar jurusan ilahiyat itu bisa pendidikan agama, jurusan agama Islam, Islam itu bisa di Bandirma University. Oke. Terus juga yang paling menarik tuh saya ke perpustakaan Bandirma kemarin sama Kaldi tuh ya, keren banget perpustakaannya itu, minimalis, modern banget gitu ya, dan lain-lainnya. Nanti ada videonya teman-teman. Sabar ya. Oke, lanjut ke Kabarik nih. Kabarik, apa sih motivasi Kabarik untuk lanjut kuliah di Turki, Kabarik? Kenapa Turki gitu, Kak? Kenapa Turki ya? Panjang nih kalau ceritanya nih. Jadi sebelumnya itu untuk pergi ke Turki itu belum kepikiran sama sekali, karena kemarin itu kan adik juga sempat mau kuliah ke luar negeri gitu dia. Jadi pas dia minta cariin pengen ke Turki, ya udah mulai tuh browsing semua fakultas, semua universitas yang di Turki, mulai browsing cari mana yang ininya yang pas buat dia kan, jurusannya apa. Kemudian ikut expo pendidikan yang di Senayan kemarin juga ada sempat ngambil dari brosur dan cari info tentang Turki kan ada di situ. Nah kemudian karena adik nggak jadi berangkat, ya udah saya yang berangkat. Kemudian ya karena pikir dari Turki kenapa enggak gitu, karena kan kualitas fasilitas pendidikannya juga lebih, kalau menurut saya dengan di Indo itu ya masih lebih unggul di sini fakultasnya, habis itu kinerja di sininya, dan daerah-daerahnya juga masih mendingan di sini kalau menurut saya. Tapi tergantung kita lagi, baik kita lagi, semuanya tergantung apa yang ingin kita lakukan di sini. Misalnya kita tujuan kita untuk ilmu, ya harus kita capai terlebih dahulu. Jadi niat utama kita tuh harus untuk ilmu kalau di sini kan. Karena kalau lihat S2 Indonesia dengan S2 di sini, dalam garis besar itu lebih mudah, bukan lebih mudah sih, kualitasnya lebih enak di luar negeri. Karena untuk jenjang karirnya, lulusan luar negeri itu lebih bagus, lebih diutamakan daripada jenjang untuk karir di Indonesia gitu. Kalau dari segi karirnya, tapi kalau segi keilmuannya ya lebih tinggi juga. Jadi kita tambah wawasan kita juga lebih luas, culture-nya lebih berbeda, ya bertemu dengan orang-orang yang berbeda negara. Kalau di Indonesia kan paling kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda suku doang, palingan berbeda itu doang bahasa. Kalau di sini benar-benar pure kita berbeda kulit, beda mata, bentuk mata aja kita udah beda warnanya. Habis itu berbeda wajah, berbeda rambut, ada yang keriting, ada yang ikal nggak panjang-panjang, ada yang botak, ada yang macam-macam lah pokoknya, kulitnya apa lagi. Di sini sangat luar biasa. Untuk mencari jenjang yang lebih bagus ya di sini ya. Kenapa nggak di Turki? Soalnya standarnya udah bagus juga kan. Karena Turki itu fokusnya ke Eropa standar pendidikannya. Begitu. Makanya lebih milih ke Turki dibanding di tempat lain. Yang paling penting ya Pak, kalau cari Islam kan sejarah-sejarah Islam banyak. Yang buat kalau dari kita tarik dari bawah ini sejarah dari Ottoman tuh ya bakal habis kita di sini.
Iya, karena gampang ya di sana tuh historikalnya bagus. walaupun budayanya Eropa ya, maksudnya hukum-hukumnya memang budaya Eropa, tapi Eropa Muslim gitu ya, Eropa Muslim. Nah kemarin tuh ketika kita jalan-jalan muter Bandirma tuh nggak susah banget ya nyari masjid ya. Di apa landmark Bandirma tuh ada masjid, terus dekat saya juga ke tempat tinggal Kabarik ya, ke apartnya Kabarik juga dekat masjid ya, sampai azan tuh kedengeran banget di apartnya Kabarik ya. Berang banget, berang rumah udah masjid. Di atas juga berapa bed rumah itu udah masjid lagi. Jadi masjid banyak banget. Jangan khawatir. Jadi ya insya Allah lah teman-teman untuk terkait tentang ibadah keislaman dan lain-lain pun juga terjaga. Memang kemarin pun juga saya bareng tuh ya, sholat bareng sama kalian sama Kabarik tuh di apartemen Kabarik, sama itu juga sempet mampir ke masjid di Bandirma, karena memang Bandirma itu juga tadi ya semuanya dekat gitu ya, dan memang mudah tadi, benar banget, dan jarang motor di sana, jarang banget motor ya, di Turki itu jarang banget motor ya, itu semuanya jalan. Oke. Motor paling kan ya pengantar ini makanan biasanya yang pakai motor. Kayak delivery gitu ya. Oke, siap. Oke, itu yang kedua. Nah, teman-teman nanti kita akan buka sesi jawab setelah pertanyaan ketiga dari saya. Kabarik sama Kak Aldi, boleh nggak sih jelasin dulu cara masuk ke Bandirma University seperti apa, dan kenapa akhirnya milih, kan karena kan di Turki itu kan banyak kotanya ya, dan Kak Aldi sama Kabarik itu kan cukup lama, udah beberapa bulan lah kan, kalian kan bulan 2020 akhir tahun ya, itu di awal-awal juga 2020 akhir tahun keberangkatan pertama-tama. Nah, dan saya yakin juga udah muter-muter kota di selain Bandirma gitu ya, kota-kota selain Bandirma. Nah, kalian pasti ada dong, walaupun nggak membanding-bandingkan, tapi apa sih kerennya gitu ya? Apa sih kerennya kota Bandirma dan Bandirma University seperti itu? Yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain dan kampus-kampus lain seperti itu. Silakan Kak Aldi dan Kabarik. Siapa dulu nih yang mulai nih? Dulu lah. Oke. Silakan. Kalau dari pandangan saya itu Bandirma itu kayak beda aja gitu sama kota-kota lain. Walaupun kotanya kecil banget, kayak ya mungkin Bang Over pernah kesini kan, tahu sendiri lah kotanya kecil. Kayak gimana ya? Kalau ini kita bisa bilang kampung nggak sih Bang? Tapi kampungnya ya di Eropa. Jadi itu kayak di Bandirma tuh kalau dibilang tenang tuh kayak kota paling tenang di sini. Di Turki itu kota paling tenang tuh Bandirma. Apalagi sampingnya tuh laut banget, kayak jadi kita keluar rumah mau ke kampus ngeliat tuh kayak wah burung terbang tuh di laut tuh senang banget. Sama apalagi yang paling penting sih di sini orangnya tuh alhamdulillah ya ramah-ramah, apalagi sama kita orang-orang Indonesia. Mungkin karena saya juga nggak tahu juga, mungkin karena orang Indonesia terkenal rajin ke masjidnya, rajin ke masjid, jadi tuh kita kalau kayak ketemu aki-aki gitu kayak kita ditegur-tegur mau kemana, dari mana gitu-gitu. Kita juga disuka dia ngasih apa ya, pengasihan dia gitu, kayak dikasih coklat ini buat kamu gitu. Oke. Pokoknya ya kata orang sih emang Bandirma ada apaan sih emang gitu. Cuma kalau bagi kita ya, bagi saya pribadi ya Bandirma tuh kayak ada sesuatu yang kita nggak bisa jelasin yang kota lain nggak punya gitu loh. Pokoknya ya nggak bisa dijelasin lah, kayak ada hal-hal tertentu yang nggak bisa dijelaskan yang kota lain tuh nggak punya. Itu yang bikin saya jatuh cinta sama Bandirma gitu. Kalau misalnya dibilang kampusnya, ya kampusnya baru banget, benar-benar baru, kampus baru berjalan 6 tahun, karena baru berdirinya itu tahun 2015 kalau nggak salah. Tapi fasilitasnya ya sekarang ini nggak kalah jauh sama yang lain. Maksudnya fasilitasnya tuh lengkap, tadi yang mungkin tadi sama Bang Aufar sudah dijelaskan kan, lapangannya ada 2 gitu, ada ruang e-sportnya segala macam. Pokoknya nggak kalah bagus sama kampus-kampus besar yang udah terkenal lain. Sama satu lagi yang paling penting, ini karena kampus baru, jadi di sini tuh pembangunan terus itu setiap tahun tuh pasti ada gedung baru, setiap tahun pasti ada fasilitas baru. Kayak yang tahun ini, yang buat tahun ini baru jadi, itu ada namanya
Orange Hanif, jadi kayak tempat makan buat mahasiswa gitu. Itu baru dan itu bagus banget. Dan kita kalau makan itu sekali makan cuma 3 tele. 3 tele itu sekitar 6.000. Ya 6.000 kalau kita. Ya, itu dapat. Nah, biasanya dapat rotinya itu bisa ambil 2 sampai 3. Dapat 2, dapat minuman, air putih gitu. Terus dapat lauk juga, dapat supnya, atau salad. Pokoknya itu untuk 3 tele itu banyak banget gitu. Kayak gitu. Oke, keren banget ya. Jadi memang kemarin aja itu kita ke sana, itu ada 3 gedung baru ya yang sedang dibangun. Dan memang itu udah apa namanya, udah banget. Yang terbaru kan Fakultas Kesehatan ya, kabari kemarin itu ya, yang baru banget. Setelah itu di belakang itu ada 3 gedung baru yang akan menyambut teman-teman mahasiswa nanti ketika sudah di Bandung University. Memang lengkap banget sih fasilitasnya. Saya paling suka tuh perpustakaannya, nggak tahu kenapa tuh paling suka perpustakaannya. Minimalis, terus kayak di kantor Google, katanya kemarin ada bilang ini kayak di kantor Google nih warna-warnanya gitu. Oke, lanjut ke Kak Barik. Kak Barik, tadi terkait tentang pasti Kak Barik kan udah muter-muter nih, apalagi sering jalan-jalan lah. Karena memang selain standar Eropa, kurikulum Eropa, Turki pun juga sangat indah gitu ya, terkait fenomena alamnya dan lain-lainnya. Nah, kira-kira apa sih yang akhirnya tidak dimiliki kota lain tapi dimiliki Bandirma, khusus kampusnya apa sih yang ada dimiliki kampus lain tapi dimiliki Bandirma University? Oke, Kak Barik. Kalau standar kampus hampir semua Turki ini sama katanya. Mau dimanapun, selama di Turki, kampusnya mau negeri, terutama negeri ya, karena di sini itu yang lebih diutamakan tuh negeri, yang lebih bagusnya ketimbang yang swasta. Kebalikannya sama yang di Indo, itu kan banyak kan yang swasta yang lebih unggul. Nah, di sini lebih negerinya. Dari fasilitas semuanya udah lengkap, kemudian ya, kayaknya udah dijelasin semua sih sama kalian. Kurang lebihnya gini, Bandirma itu kan kota kecil, jadi untuk kekeluargaannya itu lebih erat karena kita dengan jalan kaki pun kita bisa bertemu dengan satu sama lain. Nah, itu yang saya rasa mungkin salah satu kelebihan utamanya di sini Bandirma, karena kita mau ketemu mau jalan-jalan ke rumah teman sama orang Indo juga dekat, jadi nggak perlu kita naik bus, nggak perlu kita naik kereta buat kemana-mana. Jadinya itu yang membuat kita silaturahmi kita lebih kuat, uhuwah kita lebih kuat. Jadi kita di sini tuh kayak saudara, kayak keluarga. Jadi nggak ada yang merasakan sakit hati. Jadi ada yang susah kita bantu sama-sama. Itu yang saya rasakan di sini. Jadi semuanya itu kekeluargaannya lebih kuat di sini. Menurut saya ya. Bang Oper juga kemarin kan sempat udah ngerasain lah. Mungkin udah ngerasain lah. Walaupun cuma sederhana kayak gitu, cuma ya itu yang kita lakukan setiap hari. Hampir setiap hari kita kayak gitu. Ya kemarin tuh keren banget. Kalian tuh saking eratnya mereka tuh ya. Jadi saking eratnya mereka tuh kita masak-masak kemarin ya. Masak makanan Indonesia ya, waktu itu ayam gitu ya, dan jajarannya gitu, dan itu memang dapat ngena banget, dan akhirnya kalian tuh solid di Bandirma. Jadi memang walaupun Bandirma kota tidak sebesar, kalau terbilang kecil pun juga nggak kecil-kecil banget, karena kemarin saya ke beberapa kota di Turki, ternyata ada yang lebih kecil dibandingkan Bandirma, tapi memang lebih besaran Istanbul dan Bursa untuk terkait kota ya seperti itu. Tapi untuk akses ke Bursa, untuk akses ke Istanbul itu Bandirma sangat mendukung banget ya kotanya ya. Jadi kalau melihat peta itu kan Bandirma memang nempel banget kayak Bursa ya. Kemarin saya itu sebelum ke Bandirma kan saya ke Bursa itu jalur darat tuh cuman nggak nyampe 2 jam seperti itu ya. Terus ke Istanbul pun bisa lewat jalur laut ya, bener ya. Naik Ido ya, namanya ya Kak Kawarik ya. Ido tuh bisa bisa yang kapal, mobil bisa naik kapal feri, atau memang yang orangnya aja gitu. Jadi memang untuk Istanbul pun juga kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi untuk akses ke beberapa kota-kota besar di Turki itu enak banget sih.
Bandirma University. Makanya saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk bisa nyusul nih Kak Aldi dan Kak Barik ngampus di Bandirma University. Karena apa? Karena standarnya Eropa, fasilitasnya Eropa. Terus yang belum tersebut ini nih, untuk masuk ke Bandirmanya nih, untuk masuk ke Bandirmanya belum kita bahas nih. Mungkin terakhir dari saya, dulu Kak Aldi sama Kak Barik, apa sih yang harus disiapkan nih untuk bisa masuk ke Bandirma terkait pemberkasannya? Susah nggak sih? Atau gampang nggak sih? Ataupun susah gampang nggak sih? Nah itu gambaran ke kita seperti apa Kak Barik dan Kak Aldi. Setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab sama teman-teman di sini semua. Silakan. Jadi untuk masuk ke Bandirma itu bisa dibilang paling gampang, paling mudah lah istilahnya. Karena kita cuma perlu ngumpulin berkas doang dari ijazah, transkrip nilai yang udah di translate ke bahasa Inggris, kemudian paspor. Udah itu doang ya? Bisa paling. Ya bisa kan diurusin sama jadi ya kita cuma ngasih, istilahnya ibaratkan gini, kita tinggal ngasih ijazah, berkas-berkas setelah kita lulus ujian atau surat-surat kita lah ibaratnya gitu, kemudian dimasukin ke bahannya, selang kita tinggal nunggu terima, udah kita tinggal nunggu pengumuman, terus urus visa, terus berangkat, udah. Paling mudah kalau menurut saya sih. Karena kenapa mungkin paling mudah, karena dia kan masih baru 2 tahun, universitas baru, kemudian masih baru buka. Nah, mumpung baru buka nih, biasanya kalau baru buka itu dia masih kalau menerima banyak, kemudian dia mau mengejar akreditasi yang paling bagus. Jadi sekarang ini kan akreditasinya udah bagus, jadi mau ningkatin lagi itu kan paling bagus jadinya. Nah itu sebelum susah masuknya, ya dari sekarang gitu. Kalau dia udah akreditasinya lebih dari sekarang, otomatis itu lebih susah. Kayak seperti sambil lainnya, pakai IOS, pakai ujian lainnya. Nah, mumpung sekarang masih buka pendaftaran jalur berkas, ya langsung aja. Nah, jadi intinya kesimpulannya adalah untuk masuk ke Bandirma University itu menggunakan jalur berkas. Apalagi dulu Kak Aldi sama Kak Barik kan kalau Kak Barik kan memang sudah S1 S2 ya menggunakan ijazah. Nah, Kak Aldi pun juga dulu kan lulus dari PB Sudirman dulu, dapat ijazah, baru bisa daftar ke Bandirma University. Nah, untuk tahun ini nih, Kak Barik kali junior kalian nih udah ada hampir 30-50 orang yang sudah keterima di Bandirma University. Jadi walaupun mereka belum lulus SMA, tapi bisa menggunakan nilai rapot semester 4 dan semester 5, mereka sudah diterima di Bandirma University. Jadi adik-adik kelas kalian tuh bakal banyak tuh di Bandirma University. Dan memang tanggal 30 besok pun ya, 30 Maret, kita pun juga insya Allah akan ada keberangkatan ke Bandirma University. Itu 2 diantaranya adalah di jurusan, ya ada 5 orang, yang untuk di Bandirma itu ada 2 orang yang di S3, di doktoral, ngambil program doktoral. Seperti itu, ada Pak Nana sama Pak Rahman, Pak Andika ya, Kak Rahman sama Pak Andika tuh ngambil S3 di Bandirma University. Jadi kalau Kak Barik S2 nanti ada lebih senior lagi nih, Barik sama Aldi, Pak Nana sama Pak Rahman. Memang beliau kegiatannya sebelum berangkat menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, akhirnya ngambil S3 di Bandirma University. Bayangin ya teman-teman ya, beliau aja memilih Bandirma untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi tandanya tadi benar yang saya dikatakan sama Kak Barik sama Kak Aldi, ini kampus yang standar. Karena untuk bikin kampus PTN Turki itu nggak mudah ya. Jadi walaupun kampus baru, tapi tadi fasilitasnya, dosen-dosennya itu udah mampu lah untuk bisa membuka PTN Turki seperti itu. Jadi teman-teman tunggu apa lagi nih, yang hari ini masih kelas 12, kita sudah membuka jalur masuk ke Bandirma University menggunakan jalur rapot semester 4 dan semester 5. Teman-teman nggak perlu lulus ya, untuk kelas yang lulusan 2001 nggak perlu lulus, bisa melampirkan nilai rapot semester 4 dan semester 5. Ataupun teman-teman yang gap year gitu ya, yang hari ini gap year ataupun udah kuliah terlebih dahulu gitu ya, tetap bisa menggunakan ijazah. Dan kita membuka beberapa program. Yang pertama adalah program jurusan ilahiyat, teman-teman. Teman-teman hari ini pengen ngambil jurusan agama Islam,
itu bisa di Banjarma University ya, dengan kuota hanya 20 orang, dan memang ada kita juga program santri. Program santri itu nanti teman-teman yang kuliah di Bandirma itu tinggalnya di madrasah. Kalau Kak Aldi sama Kak Barik itu kan di apart ya, di flat. Kalau program santri itu nanti tinggalnya di madrasah dan ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi memang kita program santri itu terbatas ya, hanya untuk 40 orang, dan memang kita include gratis makan dan tempat tinggal di madrasah selama 1 tahun. Jadi tinggal tunggu apa lagi, teman-teman silakan cek di www.kuliah.com. Oke, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab kepada Kak Aldi dan Kak Barik, gitu ya. Kita akan memprioritaskan yang resen terlebih dahulu untuk bisa menanyakan langsung ke Kak Aldi dan Kak Barik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, aktifkan tombol raise hand-nya supaya bisa berinteraksi dengan Kak Barik dan Kak Aldi. Atau saya juga aktifkan kolom chat-nya. Mungkin teman-teman yang pengen nanya langsung lewat chat juga bisa, teman-teman. Oke. Kalau hari ini lagi Tomer ya Kak Barik? Udah offline belum? Udah offline atau masih online Kak Barik, Kak Aldi? Offline, kita offline. Kita offline. Offline. Udah. Oke, nah kita. Oke, teman-teman silakan. Yang mau bertanya langsung, mau aktifkan nomor resennya atau memang menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kabar Kak Aldi, kita kalian kan lagi Tomer nih, lagi Tomer. Nah, kira-kira gambaran kita dong, pasti gambaran kita Tomer di Bandirma itu seperti apa sih Kak? Karena kan udah offline ya, karena beberapa kampus lain itu kan masih online gitu ya. Nah ini kan udah offline. Itu gambaran seperti apa? Misalnya kelasnya itu orang Turki semua kah, orang Indonesia semua kah, ataupun dicampur orang-orang bule yang lain, atau seperti apa, terus cara pengajarannya seperti apa gitu. Oke, nah mungkin sebelum itu, Tomer itu adalah program bahasa di tahun pertama ya. Di tahun pertama teman-teman ketika sudah sampai di sana, namanya Tomer. Oke, Kak Aldi, Kak Barik boleh sharing terkait tentang kegiatan Tomer kalian nih, Kak Aldi dan Kak Barik. Kalau Tomer sih so far tuh ya bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah sih, tergantung kitanya. Kalau saya pribadi sih, saya ke Tomer ini ya bisa dikatakan lancar lah, alhamdulillah. Jadi itu kita itu Tomer itu sehari itu biasanya dari jam 9 sampai jam setengah 3. Itu berapa jam? 5 jam ya, 5 jam atau 6 jam setiap harinya. Nah, di situ nanti kita bakal ditaruh di kelas. Satu kelas itu cuma kisaran 20 sampai 25 orang, sekitar segitu. Dan nggak orang Indonesia semua dan nggak orang Turki semua, orang Turki malah nggak ada. Jadi kita tuh dicampur. Paling satu kelas itu bisa paling, kalau di kelas saya ya, orang Indonesia itu cuma ada 6 orang. Sisanya negara-negara lain dari Afrika Tengah, ada dari Palestina, ada dari Maroko, dari Mesir, Uzbekistan, terus apa ya, Afghanistan, Yemen, pokoknya banyak deh. Jadi kita tuh ya seiring misalnya waktu, kita ya pasti ya cara satu-satunya cara kita buat berkomunikasi dengan dia ya bahasa Turki kan. Nah makanya kalau kita offline itu mungkin lebih efektif ya Bang Umar ya. Soalnya itu kita juga mau ngobrol sama teman juga, kalau kita nggak bisa ngomongnya juga kadang kan bete juga gitu loh, nggak kita salah paham lah atau apa. Makanya nah dari sini, dari belajar offline-nya kita ini, jadi kita apa ya, dipaksa untuk ngerti. Awalnya tuh kita kayak pas lagi online itu belajarnya cuma kayak oh gini, ngerti, tapi pas ngomong nanti gagap atau terbata-bata. Tapi sekarang dengan adanya sekolah offline gini, secara tidak langsung kita lebih pintar, lebih lancar kayak gitu. Lagi pula juga kita di kelas itu kan disuruh sama gurunya itu berinteraksi, kayak kita tuh ngobrol atau pokoknya benar-benar saling inilah komunikasi, tapi pakai bahasa Turki gitu. Dan itu kita juga di situ juga banyak belajar tentang culture orang lain. Kayak saya juga beberapa negara juga saya baru dengar, kayak Afrika Tengah, terus apa tuh Chad gitu, baru dengar tuh ada negara-negara kayak gitu. Makanya kan dari situ apa multikulturalnya dapat juga tuh. Jadi kadang dia juga ke kampus suka pakai baju-baju daerahnya kayak gitu kira-kira. Tapi so far lancar kok, fun kok belajar Tomer. Nanti kita bawa asik aja, bawa enjoy. Insya Allah
dengan seiring berjalannya waktu bahasa Turki juga bisa diatasi. Kak Barik ada tambahan terkait tentang pengalaman Tomer, Kak Barik? Kalau Homer ya, Homer itu pas awal-awal kita kesini kan kita bener-bener blank, nggak ngerti bahasa Turki ya. Palingnya tahu cuma dasar-dasarnya doang karena ada kelas persiapan bahasa Turki dari Guru Marmara Group. Nah, di situ pas kita kelas Tomer pertama itu untuk A1 itu benar-benar dibimbing sama hojanya. Jadi walaupun hojanya itu orang Turki asli. Hoja itu apa? Hoja itu guru atau dosennya. Kita manggil di sini hoja sebelumnya. Walaupun mereka orang Turki asli, kadang mereka menjelaskan dengan sabar dan teliti banget. Mereka menjelaskan dengan bahasa Inggris. Kalau kita masih juga nggak ngerti juga, mereka jelasnya pakai isyarat untuk makna dari sebuah kalimat seperti itu. Atau juga kadang-kadang kalau kita di kelas, misalnya udah ada pertemuan di kelas itu offline kelas gitu, biasanya beliau langsung ngasih di proyektornya tuh PowerPoint atau kadang-kadang nggak tahu artinya juga beliau langsung nunjuk cari di Google makna tersebut atau apa gambarnya apa gitu seperti itu. Jarang sih, biasanya buka Google, biasanya mungkin gambar. Jadi nunjuknya ke Google itu gambarnya doang. Nah, itulah enaknya mereka sama pas Tomer itu, walaupun kita benar-benar belum ngerti, kita dibimbing terus supaya kita bisa. Untuk dipaksa, misalnya kita belum di kelas ini kita belum bisa ngomong, kita diajakin terus sama beliau yang ngomong pelan-pelan, diajarin cara baca yang benar gimana, intonasinya juga diajarin yang benar gimana. Ya kita benar-benar dibimbing benar untuk Tomer itu, dipersiapkan untuk masuk kelas nanti kita udah bisa menguasai bahasa Turkinya. Jadi nggak khawatir ya, misalnya teman-teman misalnya kesulitan tentang bahasa, jika memang kita pengen belajar gitu ya, kita mau juga, akhirnya mereka pun juga terbuka dengan kita ya, Mas. Jadi memang orang Turki pun juga sangat terbuka banget ya sama mahasiswa asing ya, karena memang Turki pun juga negara yang wisatawannya pun juga cukup banyak, terkhusus di Bandirma wisata pantainya tuh ya, wisata pantainya pun juga besar di Bandirma, dan memang Bandirma itu kota penyokong perekonomian juga ya di Provinsi Balikesir gitu ya, dekat dengan Busu. Jadi memang wisatawan pun juga banyak. Kemarin pun juga walaupun lockdown untuk dulu kan ya itu masih zaman pandemi kayak bulan lalu ya. Kalau sekarang mungkin lebih baik ya. Lockdown untuk masyarakat lokal, tapi untuk wisatawan malah bebas kayak saya aja kemarin itu kan nggak masalah ya keluar karena memang mereka sangat terbuka dengan wisatawan. Jadi asik banget sih. Oke, Kak Ali sama Kak Barik ini udah ada yang resen nih. Jadi saya bilang, saya memprioritaskan teman resen terlebih dahulu untuk menanyakan langsung. Silakan, di sini ada Kak Resika Syafari. Kak. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Jadi di sini saya ada pertanyaan. Sebelumnya kenalan dulu Kak. Kak Resika, iya. Dari mana nih? Saya Resika Syafari dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung. Iya. Ya, jadi kesibukannya apa? Udah SMA kah, udah kuliah kah, atau gimana? Lagi ulangan sekolah, alhamdulillah. Kelas 12 SMA. Kelas 12 SMA, dan insya Allah tahun ini. Iya. Di Turki. Dan memang hari ini ada pengumuman SNMPTN ya, teman-teman. Saya juga mengucapkan selamat teman-teman yang sudah dapat informasi tentang SNMPTN. Tapi kalau yang belum, mungkin takdir teman-teman adalah di Turki. Oke, silakan Kak Reskika. Oke, jadi saya ada pertanyaan, tapi mungkin agak sedikit di luar konteks, tapi masih berkaitan konteksnya kuliah di Turki juga sebenarnya. Nah, ini pertanyaan saya seputar barang elektronik di Turki. Kan Turki ini dikenal selain negara bunga tulip dan negara kebab, juga saya dengar kalau Turki ini juga negara pajak gitu. Nah, saya lihat barang-barang elektronik di Turki itu setelah saya riset baik di YouTube maupun beberapa blog, saya lihat lumayan mahal ya. Dan juga katanya ada regulasi di mana kalau kita bawa HP dari Indonesia lalu bawa ke Turki, HP-nya nggak bisa dipakai karena emailnya diblokir dan harus membayar pajak. Jadi konteks di sini itu karena saya ingin kuliah dan saya ingin membeli laptop gitu kan ya.
itu lebih bagusnya untuk membeli laptop itu di Indonesia atau di Turki ya? Kalau untuk pertimbangan paling bagusnya. Sesuai dengan pengalaman kakak-kakak yang pernah kuliah di Turki. Oke. Silakan ditanggapi Kak Aldia. Terima kasih Kak Reslika atas pertanyaan satu bagus terkait tentang barang elektronik. Langsung dijawab apa gimana? Boleh. Boleh. Bang. Kalau misalnya untuk barang-barang elektronik sih emang mahal, tapi sejujurnya maksudnya juga harga barang elektronik di sini nih hampir sama. Spesialnya banyak kayak barang handphone itu dia misalnya nih iPhone 12 di Indo berapa? iPhone sekitar berapa ya? 20 kan? 20 ya? iPhone 12 mau 11. iPhone 11 di Indo tuh dengan harga baru, dengan harga sini tuh baru juga sama, dengan spek yang sama. Kalau di sini tuh kira-kira iPhone 11, kalau di Indonesia itu kan biasa iPhone 11 tuh yang kita tahu ya, itu sekitar 15 jutaan ya kalau misalkan kalau di toko resminya kayak di iBox gitu ya, itu kira-kira cuma 15 jutaan. Itu kalau misalkan di Turki itu kalau nggak salah tuh 7.500 lira, 7.500 lira. Ya kira-kira hampir sama lah. Maksudnya kita anggap aja 1 lira itu 2.000 ya. 7.500 lira itu kalau misalnya dikali dua Pak. Maksudnya berarti 5 juta. Iya 14 juta, 15 juta. Maksudnya ya hampir sama lah. Itu kan cuman kadang juga stigma orang yang nggak tahu kan kadang bilang wah di Turki mahal. Banyak yang pandangan orang yang nggak tahu yang cuma taunya dengar dari orang lain atau dengar dari internet gitu kan. Makanya kalau misalkan untuk harga telepon gitu atau harga handphone gitu baru yang sama. Tapi tadi yang Masnya bilang tuh benar, di sini emang harus membayar pajak. Di sini emailnya itu bakal ketutup selama kurang lebih itu 4 bulan. 3 sampai 4 bulan kalau jatah emailnya itu. Jadi kita kalau misalkan lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan, nanti itu HP kita nggak bisa dipakai untuk SIM card. Tapi masih bisa dipakai kalau misalkan kita pakai WiFi itu masih bisa. Dan banyak kok teman-teman di sini juga yang jadi beli HP Turki di sini. Jadi di HP-nya tuh kayak HP bekas, HP Android yang penting bisa buat hotspot tethering gitu. Jadi dia pakai 2 HP. Yang satu HP-nya jelek tapi bisa hotspot ya dia pakai HP yang dari Indo gitu. Jadi cuma buat tethering doang gitu kira-kira. Kalau misalkan untuk laptop itu dari Indo juga nggak apa-apa. Maksudnya laptop kan nggak pakai SIM card dan lain-lain, nggak ada emailnya juga kalau tahu saya sih kayak gitu. Jadi kalau laptop mendingan dari Indo juga aman sih. Iya aman. Nggak masalah kalau laptop. Cuman handphone doang di sini yang dimasalahkan itu kalau emailnya bisa keluar. Gitu. Oh, laptop jadi nggak masalah ya? Iya, laptop handphone doang. Kalau begitu, saya ada pertanyaan lanjutan nih Mas. Kalau di barang-barang elektronik yang masuk ke Indonesia kan ada kena bea cukai dan segala macam ya kan kalau udah melebihi dari batas gitu. Nah kalau di Turki sendiri ada semacam sistem bea-nya juga nggak? Dan kalau ada gimana gitu sistemnya? Dan berapa pajak yang harus dibayarkan misalnya barang-barang elektronik baru misal dari Indonesia gitu untuk kuliah di Turki-nya itu? Oh kayak misalkan kayak Mas siapa nih Masnya ini bawa laptop dari Indo ke sini gitu harus dibayar pajak. Itu nggak kena, itu nggak kena. Nggak. Laptop nggak? Oh iya. Laptop, HP enggak ya kan itu kan maksudnya untuk pemakaian pribadi gitu loh, bukan untuk diperjualbelikan. Jadi kayak misalkan kayak kemarin tuh taruh tas masuk lewat ke imigrasinya, udah lewat aja gitu. Maksudnya kayak ya tahu untuk kerja untuk belajar gitu. Jadi nggak dibayar. Oke, siap. Ya makasih ya Mas. Terima kasih sudah jawab ya. Masya Allah mantap. Jadi teman-teman juga insya Allah dari Biru Marmara pun juga nanti akan memberikan pembekalan ya. Kalau dulu tuh karena kemarin Kak Ali sama Kak Barik itu lagi pandemik aja ya. Lagi pandemik aja itu Badirma ramai banget. Mulai Turki itu ramai banget. Sebelumnya tuh sebelum pandemi kemarin tuh lebih ramai lagi. Kita pun ada pembekalan offline. Jadi kalau kemarin kan pembekalannya online. Kalau 2019 itu sampai 2000 sebelum itu memang pembekalan sebelum keberangkatan itu adalah
offline. Jadi nanti ketika teman-teman sebelum berangkat, kita akan memberikan pembekalan. Apa aja pembekalannya? Nanti kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang di bidangnya, yang tahu tentang Turki, entah itu pimpinan Biru Marmara, alumni Turki, dari pemerintahan, entah itu kedubes ataupun jajarannya, seperti itu ya, untuk memberikan bekal kepada teman-teman terkait dengan program kuliah Turki supaya teman-teman mendapatkan bekal ya. Dan kita pun juga memberikan list barang-barang apa saja yang akan dibawa. Nah, jadi itu adalah fasilitas dari Biro Marmara Edukasi. Teman-teman, kalau untuk fasilitas dari Biro Marmara itu sangat lengkap, mulai dari sebelum keberangkatan. Tadi ada program persiapan bahasa sebelum keberangkatan, terus juga ada pembuatan visa tadi sudah disinggung sama Kak Bari sama Kak Aldi, ataupun berkas-berkas yang lain gitu ya. Karena tadi untuk masuk ke Bandirma itu kan menggunakan jalur berkas ya, nilai rapot ataupun ijazah. Nanti ketika sudah daftar teman-teman, kayak kemarin ya alhamdulillah tadi pun juga sudah ada pengumuman untuk teman-teman yang lanjut gitu ya. Ada beberapa orang yang sudah pengumuman untuk di Bandirma University. Jadi masuk Bandirma University pun juga cukup mudah. Dan kita pun juga memberikan fasilitas yang cukup lengkap sampai pembekalan. Di sana pun juga ada tim kami ya, kalau kata Aldi, ada tim kami dari Biro Marmara Edukasi yang akhirnya memberikan pendampingan untuk bisa teman-teman nyaman kuliah di Turki. Apalagi tadi ada senior-senior. Ada senior-senior teman-teman nih yang udah enak banget lah. Saya kemarin 2 malam kita nongkrong bareng ya, kali sama Kak Barik. Nyambung kita satu server gitu-gitu. Jadi dan teman-teman insya Allah bakal betah di Bandung. Oke, kali Kak Barik ada lagi yang menanya yang resign nih ya. Ada Kak Hamzah Al-Asadullah. Silakan Kak Hamzah, boleh perkenalkan terlebih dahulu. Ya Kak, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hamzah Al-Asadullah. Sekarang lagi kuliah semester terakhir, jurusan psikologi. Ya. Silakan Kak Hamzah. Di mana? Kuliahnya di UIN. Tinggalnya di Medan. Oh, di Medan. Ya. Silakan Kak Hamzah. Saya mau tanya ke Kak Bari terkait tentang S2 ya. Yang pertama pertanyaannya mungkin dulu S1-nya Kak Bari itu di mana gitu ya. Itu yang pertama. Memang belum disebutkan. Terus yang kedua, apakah semua untuk yang jurusan S2, untuk yang S2 itu apakah harus menggunakan bahasa Turki semua atau tergantung jurusannya? Atau seperti apa? Kayak gitu. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Hamzah dari Medan. Sedang kuliah. Ya, insya Allah akan lanjut menyusul Kak Barik di Pasca Sarjana Bandirma University. Oke, Kak Barik ada 2 pertanyaan yang saya catat. Pertama, Kak Barik boleh sharing terkait dulu Kak Barik ngampus di mana dan akhirnya bisa kuliah di Bandirma University. Apakah itu linear dengan kampus sebelumnya, jurusan sebelumnya, atau tidak? Setelah itu, tadi kedua adalah apa tadi yang kedua Kak? Tentang bahasa. Bahasa. Jurusan. Oh, iya. Bahasa. Jurusan yang pengantar bahasa. Oke, Kak Barik, dipersilakan Kak Barik. Untuk langsung aja ya. Kalau untuk kampus, saya di Sekolah Tinggi Ilmu Agama di Depok. Kemudian S2 di PSI. Kemudian ngambil jurusan manajemen pendidikan. Sini ngambil jurusan leadership and global entrepreneurship. Kalau dibilang linear, kayaknya agak sedikit melenceng. Kalau dibilang linear, sedikit melenceng. Dan bisa ya, tidak masalah ya. Jurusan dengan S1 ya, ada melenceng kalau dengan S1-nya. Karena manajemen pendidikan itu nggak jauh beda dengan leadership hampir sama. Nah, untuk bahasanya, di sini kampus itu lebih dominannya pakai bahasa Turki. Hampir seluruh kampus negeri itu hampir semuanya itu menggunakan bahasa Turki. Tapi mungkin ada di kelas counseling sama dari menggunakan bahasa Inggris, lebih pemahamannya gitu. Makanya kan di sini kan
untuk pamer bahasa Turki. Karena bahasa pengantar sehari-hari itu sebenarnya pakai bahasa Turki. Gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Tadi terkait sharing terkait tentang bahasa Turki itu di sana pun hojanya guru atau dosennya pun juga sangat terbuka. Jadi mereka paham karena kita mahasiswa asing, ya karena belajar pasti mereka dalam tanda kutip sabar untuk membimbing kita. Tapi kita pun juga harus belajar juga gitu ya. Jangan sampai mereka udah sangat sabar tapi kita nggak mau untuk maju, akhirnya kita tinggal di program bahasa. Dan memang lagi-lagi teman-teman jangan khawatir terkait tentang program bahasa Turki, ataupun teman-teman nanti ketika di Turki itu belajar bahasa Turki, pakai bahasa Turki susah apa enggak sih? Itu jangan khawatir. Saya aja kemarin dibawa kabar sama Kak Ali itu nggak nyampe 5 bulan, nyampe setengah tahun lah di Turki itu udah lancar banget bahasa Turkinya ya. Kabar itu juga udah lancar banget bahasa Turkinya, itu belum nyampe berapa tahun gitu ya. Dan memang tadi dari kami pun di Rumah Marmara waktu zaman Kabari Kali tahun 2020 kemarin itu memberikan program bahasa sebelum keberangkatan. Itu bisa online, bisa offline, teman-teman tinggal pilih. Nah, tahun 2021 ini kita rencananya sebelum teman-teman berangkat ke Turki, kita ada program bahasa nge-camp teman-teman. Itu karena masukan dari teman-teman setelah sampai sana, Kak, kalau baik itu program bahasa Turki sebelum keberangkatan lebih lama lagi jangka waktunya supaya kita saling kenal satu sama lain antara mahasiswa Biru Marmara. Nah, kita buat program Kampung Turki Pare, di mana teman-teman nanti bisa sebelum berangkat ke Turki, kita akan campkan di Kampung Turki Pare. Itu konsepnya kayak Kampung Inggris Pare ya, Kediri. Nah, sama lokasinya pun juga sama di Pare Jawa Timur, Kediri gitu ya. Nanti kita programnya nge-camp teman-teman. Jadi tidak hanya bahasa, tapi budaya pun juga kita akan kenalkan. Makanan-makanan Turki pun juga kita kenalkan. Makanya teman-teman terkait program bahasa jangan khawatir. Dan kalau masukan dari Kak Ali sama Kak Barik waktu di sana, Kak Ali lancar banget bahasa Turkinya. Saya pun juga akhirnya diajak muter-muter sama mereka dengan menggunakan bahasa Turki ya. Kita dulu ke supermarket ya, nanti videonya saya lagi proses nih Kak Ali nih. Kita belanja ke supermarket waktu itu ya, seru banget deh. Belanja ke supermarket, murah-murah banget di sana. Dan saya melihat kalian tuh udah jago banget bahasa Turkinya, padahal itu belum nyampe setengah tahun ya, belum nyampe 6 bulan di sana. Seperti itu, udah bisa ngomong sendiri lah. Jadi pada intinya teman-teman, kalau misalnya hari ini khawatir tentang bahasa Turki, ketika teman-teman sudah dapat bekal dari Biru Marmara, terus nyampe di sana dengan lingkungan berbahasa Turki, itu jangan khawatir karena teman-teman bisa karena terbiasa lah. Kan mau nggak mau, Membantu banget. warung aja itu orang Turki ya. Gitu lagi kalau Kak Ali sama Kak Barik kan kalau jalan-jalan keluar niatnya untuk belajar bahasa ya, bukan hanya sekedar nongkrong atau main doang gitu ya, tapi melatih bahasa gitu kan. Bener ya Kak, coba ada tips-tips nggak sih Kak untuk lancar? Karena saya lihat Aldi sama Barik tuh lancar banget bahasa Turki. Ya gimana ya, sebenarnya tips and trick tuh sebenarnya nggak ada. Cuma ya namanya bahasa itu kan kita nggak bisa, namanya belajar nulis di buku nggak bisa ya. Kita kan bahasa itu lancar karena kita kebanyakan praktek ya. Karena itu kita di sini tuh kayaknya dituntut gitu loh, dituntut untuk bisa bahasa Turki. Karena kita kalau nggak bisa, kalau kita mau ngomong pakai bahasa apa, di sini juga beberapa orang juga banyak, hampir 80 orang, 80% di sini tuh nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya mau nggak mau kita pakai bahasa Turki ya. Kayak gitu sih, maksudnya karena bisa karena terbiasa gitu. Kalau dari saya gitu aja. Kadang kan juga banyak yang bilang, susah. Kata siapa? Karena belum nyoba gitu. Saya juga awal dulu berpikiran kayak, wah kayaknya bahasa baru bakal susah. Cuman ya harus dihilangkan lah, maksudnya stigma-stigma seperti itu ya. Jalanin aja. Dalam waktu insya Allah juga bakal angkat sendiri. Bahasa Turki bisa aneh. Bahkan lebih mudah daripada bahasa Inggris menurut saya. Jadi ya teman-teman nggak khawatir lah. Karena memang kalau teman-teman milih kampus di PTN Turki itu memang menggunakan bahasa Turki. Tapi hari ini pun juga kita sudah membuka program SAT nih untuk masuk di 10 kampus yang memang kampus berbasis kampus dan menggunakan Mertes menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita ada program SAT, alhamdulillah gelombang kemarin pun juga sudah ada teman-teman yang ikut program SAT, ikut tes prediksinya pun juga sudah lulus, dan Mertes lulus di tes prediksi dan akhirnya akan mengikuti program bimbingan SAT. Nah, teman-teman yang hari ini memang ya
Karena di Bandirma itu kalau saya lihat itu memang belum mayoritas untuk bahasa Inggris seperti itu ya, jurusannya pengantar bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir teman-teman yang hari ini pengen banget ikut program bahasa Inggris, teman-teman silakan daftar di program SAT karena itu ada 10 kampus, ada base kampus yang menggunakan mayoritas yang menggunakan bahasa Inggris. Silakan teman-teman cek di www.kuliahditurki.com. Oke, terima kasih Kak Hamzah atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya nih ada ke Kak Yaga Tria Wandani Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaga Tria Wandani Sukma. Saya dari Institut Bogor, Jawa Barat. Saya sekarang masih S1 semester kedua jurusan Manajemen Bisnis Ekonomi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan mahasiswa yang belum lulus S1 di Universitas Indonesia tapi punya planning untuk S2 di Turki? Terus bagaimana dengan program mahasiswa yang ingin mengambil program beasiswa? Nah, terus saya mau nanya juga, kayak mana sih kultur shock-nya kakak pas di Turki itu gimana? Kultur shock tentang budayanya gitu gimana? Mau tahu aja pengalamannya, Kak. Gitu. Makasih. Oke, terima kasih kepada Kak Yaga yang sangat luar biasa dari Bogor yang sedang kuliah di semester 2 ini. Terkait yang pertanyaan pertama itu dan pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua terkait beasiswa, memang kami menerangkan di rumah edukasi adalah jalur mandiri non beasiswa, namun jangan khawatir teman-teman, untuk kuliah di kampus-kampus PTN Turki itu sangat-sangat terjangkau. Terkhusus di Bandirma University itu biaya kuliahnya pun juga cukup terjangkau. Karena apa? Karena kami adalah kampus PTN Turki yang diberikan subsidi oleh pemerintah Turki. Jadi bayar tapi terjangkau biayanya karena ada subsidi dari pemerintah Turki, seperti itu ya. Dan kita kalau bandingkan dengan kegiatan kampus-kampus PTN Turki dengan kampus-kampus swasta di Turki itu biayanya sangat beda. Oke, mungkin Kak Ali sama Kak Barik boleh sharing nggak sih Kak terkait tentang biaya kampus di Turki di jurusan kakak di minimal per semester berapa? Per semester atau per tahunnya berapa? Katanya terjangkau. Oke. Oke, jadi saya jawab nih tadi biaya uang semesternya. Jadi untuk tahun pertama di sini itu kita itu harus bayar sekitar 4.000 TL, itu sekitar berapa ya? 8 juta. Oke, sekitar 8 jutaan itu buat biaya Tomer, biaya kursus penyetaraan bahasa Turki. Itu untuk tahun pertama. Ya, untuk tahun pertama 5 level. Ya, ada 5 level A1, A2, B1, B2 sampai C1. Nanti kalau udah dapat minimal kita tuh B2 baru bisa ikut perkuliahan normal gitu. Sebenarnya nggak nyampe setahun sih Bang, itu sekitarnya 7-8 bulan juga udah bisa lulus. Terus setelah lulus dari Tomer, kita udah dapat sertifikat, itu kita untuk biaya per semesternya itu kalau jurusan saya ya, International Trading Logistik itu 480 TL itu per semester. Kira-kira berapa tuh kalau di rupiah itu? 960.000 itu per semester. Nggak nyampe sejuta. Itu nggak nyampe sejuta. Coba berapa per jurusannya? 480 TL. Di jurusan International Logistik and Trade. Ya, International Trading Logistik jurusan saya. Dan itu jurusan favorit loh. Di Bandirma itu jurusan favorit kan? International Trade and Logistik. Ya, itu salah satu jurusan favorit. Nyampe 1 juta ya? Nyampe 1 juta. Saya tuh kalau di Bandirma dipanas-panasin dulu, cover ambil S2 di Bandirma gitu sama Ali sama Barik nih. Kapan itu? Bulan Mei jadi kan ya? Iya, jadi kan bulan depan amin ya Allah. Saya muter-muter Indonesia dulu nih, saya harus menyapa mahasiswa Indonesia untuk bisa kuliah di Bandirma University nih gitu kan. Karena memang saya jujur tertarik banget kuliah di Bandirma karena
Saya cuma bisa ngomong itu kampusnya nyaman sih, kampusnya nyaman, kampusnya bagus gitu ya. Dan memang ramah-ramah orang-orang di Bandirma dan banyak ya, cukup banyak. Saya bisa nih saya sharing nama-nama mahasiswa yang sudah kita berangkatkan ya. Nama-nama mahasiswa yang sudah kita berangkatkan di tahun-tahun sebelumnya. Sebentar saya akan ganti mode dulu. View with mode di Bandirma University. Ini nama-namanya nih ya, nama-nama. Jadi memang di Bandirma itu cukup banyak sekali mahasiswa Indonesia, khusus dari di Rumah Ramah Edukasi, karena memang kita pun tahun 2021 ini memang jadi yang lembaga yang satu-satunya lembaga yang bisa ngirimkan Bandirma University. Iya, paling pemasukan besar semoga. Betul. Itu kemarin aja PPI-nya PP perdana ya, Kak Gofar ya. Kak Gofar juga mahasiswa dari Bidung Marmara. Alhamdulillah kemarin Kak Gofar pun juga main ke kantor dan nikah pulang Indonesia, nikah sebentar terus balik bisa aja tuh Kak Gofar tuh ya. Oke. Itu ya. Jadi intinya terkait yang kalau ngomongin beasiswa itu jangan tahu teman-teman, kita harapannya bisa open mind nih, kuliah di luar negeri. Ternyata bisa loh tambah beasiswa dan cukup terjangkau. Apalagi kita memiliki program betul. Apalagi kita memiliki program Santri Goes to Turki nih. Jadi program Santri Goes to Turki ini baru banget nih Kak Aldi Kabarik. Jadi mungkin di tahun Kabarik Kak Aldi belum ada. Tahun ini harapannya sebagai penyemangat nih, karena memang banyak banget nih yang nanya, Kak Oval ada nggak sih beasiswa, Nah memang kalau di Marmara masih konsen di Mandiri dan memang belum ada beasiswa yang full. Tapi untuk penyemangat teman-teman, kita membuat program Santri Goes to Turki, di mana teman-teman di tahun pertama itu free makan dan tinggal di madrasah, gitu ya. Di mana di madrasah itu ada program-program keagamaan dan memang fasilitas di madrasah Bandirma itu bagus banget, dan kuliahnya di Bandirma University. Jadi benefitnya ada 3. Pertama adalah biaya pendampingan lebih murah. Yang kedua adalah dapat free tinggal dan makan di madrasah di Kota Bandirma dan kampusnya di Bandirma University. Nah itu terbatas hanya untuk 40 orang saja tercepat ya teman-teman ya. 40 orang saja tercepat untuk program Santri Goes to Turki. Dan memang masih terbatas juga, ini hanya untuk laki-laki teman-teman ya, seperti itu. Oke. Terus yang ketiga terkait tentang culture shock nih, Kak Aldi dan Kak Barik nih. Kira-kira bolehlah satu case aja nih, Kak Barik satu, Kak Aldi satu, silakan. Culture shock. Culture shock ya. Dibilang kalau culture shock sih, kalau dibilang culture shock sih ada tapi nggak ada, gimana sih? Kata ada dan tiada. Iya, dan ada tiada. Kayak di sini biasa kan kalau orang Indonesia kan kayak teh itu kan kayak sebagai ya teh ya biasa gitu loh. Tapi kalau di sini tuh teh itu sebagai hal yang penting, benar penting banget itu. Kalau teh, kayak orang Turki itu kalau sehari nggak minum teh itu bakalan sakit kayaknya, kayak gitu deh. Kira-kira kayak gitu. Nah itu yang bisa dikatakan ya shock juga, kayak wah gila, orang Turki minum teh mulu nih. Sama satu lagi, kalau sholat di masjid, ketika kita imamnya bilang walat dolin gitu, pas sudah mau habis itu bilang aminnya itu dalam hati. Kita ini pertama-tama datang ke sini tuh rame-rame kan sholat Jumat tuh, terus kita bilang amin secara serentak, kencang-kencang amin. Wah di situ wah malu juga sih, kayak gitulah ya. Bilang culture shock sih ya nggak bisa dibilang culture shock juga, cuman kayak ya hal-hal baru aja sih yang kita temuin, yang kita nggak bisa temuin di Indonesia gitu doang. Jadi wawasan itu menambah, lebih tepatnya wawasan lebih menambah ya, hal-hal baru hadir kita. Akhirnya kita belajar hal-hal baru di Turki, malah akhirnya mendapatkan wawasan internasional ya, karena tadi mahasiswa internasional di Bandirma juga cukup banyak. Culture-nya juga nggak beda jauh bang, maksudnya kayak di Indonesia culture-nya tuh ya orang suka ke masjid, orang ada pengajian segala macam. Di sini kurang lebih sama lah kayak gitu. Pagi-pagi suka negor gitu, kayak ya biasa lah, sama aja kayak di Indonesia kan. Culture di sini juga sama di Indonesia nggak beda jauh, timur-timuran gitu lah. Apalagi budaya Islamnya juga banyak di sini. Ya, kira-kira kalau nggak bisa malah kita lagi di mana ada yang ngucap salam, assalamualaikum gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Kalau dari Kak Barik, ada tambahan Kak Barik?
apa ya? Nah, sama sih ada yang enggak nih, ada yang baru nih. Saya kayak binatang gitu. Kayak kucing dengan anjing itu dipelihara sama pemerintah. Jadi di daerah manapun, misalnya lagi di jalan ngelihat ada kucing atau anjing itu mah udah hal biasa, udah banyak dipelihara. Tapi mereka nggak galak gitu, nggak kayak di Indo. Kalau di Indo kan ada anjing itu kita lewat kita digonggong. Kali kita yang takut, kalau di sini nggak. Jadi anjingnya itu nggak malah nggonggong lah istilahnya gitu. Jadi mereka lebih jinak. Jadi dengan orang itu ya aja. Kucing, apalagi kucing banyak banget berkeliaran di mana-mana. Jadi ada dana tersendiri dari hanya untuk memberi makanan untuk binatang-binatang yang ada di luar. Gemuk-gemuk binatangnya itu binatang itu gemuk-gemuk. Kadang juga teman-teman di sini juga ngambil lumut kucing dari jalan. Iya, karena kucingnya tuh lucu, gede gendut-gendut, gede-gede, bulunya bagus juga. Udah kayak anggora lah, lebih gitu. Lebih bagus sih ini, Bang. Lebih bagus sih. Nah, jadi lagi-lagi dapat wawasan baru ya ketika di Iya, lebih ke wawasan sih. Kalau culture shock sih kayaknya kurang sih, enggak sih sini. Wawasan sih yang banyak. Oke. Siap nih. Terima kasih teman-teman yang menanya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk chat. Sudah waktu, ada dari Kak Wiwi. Kak, ada berkas yang harus disiapkan nggak sebelum keberangkatan? Nah, mungkin saya kembali reminder teman-teman ya. Hari ini program Biru Mawar sudah membuka, terkhusus di kampus Bandirma ada 3 program secara besar. Itu yang memang yang teman-teman mengikuti program Bandirma itu program umum atau program yang ilahiyat atau memang program yang goes to santri teman-teman ya. Jadi intinya untuk masuk ke Bandirma University teman-teman hanya menggunakan jalur berkas ya. Jalur berkas itu satu teman-teman tanpa tes tertulis, tanpa wawancara, tanpa mengirimkan TOEFL. Jadi hanya jalur berkas, rapot atau ijazah. Seperti halnya dulu saya itu alhamdulillah first impression ketemu kabar itu di kantor kami ya, kantor pusat Biru Marmara di Regency City Bekasi Jawa Barat. Itu Kabarik datang konsultasi ya Kabarik ya. Kabarik cukup yang singkat nih Kabarik itu. Alhamdulillah Kabarik cukup singkat. Kabarik datang pertama, Kak, saya gini konsultasi, alhamdulillah saya baru lulus, saya udah lulus di salah satu kampus, terus pengen lanjut ke pasca sarjananya. Memang dulu ada beberapa alternatif ya ke pasca sarjana, nah salah satunya Bandirma. Itu akhirnya kita sarankan deh Kak, di Bandirma aja nih, pengumumannya pun juga nggak lama. Terus Kabarik bilang iya, besokannya langsung keterima Kabarik ya. Kabarik langsung keterima gitu ya, atas doa-doanya Kabarik. Kan kembali ke berkas ya, kembali ke berkas itu Kabarik untuk yang pasca sarjana ataupun S1 itu hanya menggunakan ijazah teman-teman ya, dengan rata-rata 70. Ataupun yang hari ini teman-teman yang kelas 12 ya, hari ini teman-teman yang masih kelas 12 bisa menggunakan nilai rapot semester 4 dan semester 5 karena kan belum ada ijazahnya ya, dan langsung masuk ke Bandirma University. Jadi sudah ada tadi ya 30 orangan sampai 50 orangan itu yang sudah dinyatakan lulus di Bandirma University, entah itu menggunakan program wilayah ataupun program khusus santri. Itu program umumnya. Nah, program terbaru kita ada program santri Go to Turki, di mana teman-teman nanti bisa kuliah di Bandirma dan bisa tinggal di madrasah. Di mana di madrasah itu teman-teman dapat free tinggal dan makan pagi dan malam itu free selama 10 tahun. Dan memang di madrasah itu ada program keagamaannya. Dan yang ketiga adalah program ilahiyat. Jadi memang Bandirma ini alhamdulillah tahun 2021 ini membuka jurusan ilahiyat ya. Ilahiyat itu apa? Jurusan agama Islam. Jadi teman-teman yang hari ini pengen lanjut nih ikut program ilahiyat silakan. Ataupun teman-teman yang cowok ya, teman-teman cowok pengen ikut program santri Go to Turki dan memilih jurusan ilahiyat, itu bisa banget. Spesial. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kembali lagi, teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa mengaktifkan raise-nya gitu ya. Yang ada juga Arik Abdel, yang diambil nilai rapot itu rata-rata nilai atau masing-masing nilai. Jadi yang diambil rata-rata. Kita nggak lihat nilai per semester gitu ya, ataupun per mata pelajaran, jadi nilai rata gitu ya. Kalau untuk yang kelas 12 rapot semester 4 dan semester 5, kalau yang sudah gap year itu yang ijazah dengan nilai rata-rata 7. Kalau untuk yang pasca sarjana, nilai ijazah sebelum itu adalah IPK-nya 2,50. Jadi insya Allah terjangkau banget lah. Oke, Kabarik Kak Aldi
ada nggak ya cocok nih kita balasin di chat? Kalau memang nemu pertanyaan yang cocok, silakan boleh dijawab. Mungkin Fakultas Kedokteran ya. Gimana Pak Aldi? Mau bantu jawab. Kalau di sini Bandirma itu karena baru ya dibuka Fakultas Kedokterannya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa asing itu belum bisa. Jadi cuma khusus orang-orang Turki doang, orang setempat yang bisa. Tuh. Jadi sudah buka ya, gedungnya sudah ada, Fakultas Kesehatan, Fakultas Kedokteran, tapi untuk tahun 2021 ini masih khusus untuk mahasiswa lokal ya. Mahasiswa lokal. Atau misal teman-teman pengen misalnya, teman-teman udah deh di tahun pertamanya tomer dulu kayak Kak Aldi sama Kak Barik, di jurusan yang Kak Barik ataupun Kak Aldi gitu ya. Nanti di tahun depan setelah tomer selesai pindah jurusan, itu juga bisa ya Kak Barik, Kak Aldi ya. Seperti itu. Jadi hal umum di Turki. Jadi memang yang penting tahun ini kuliah dulu deh di Bandirma gitu. Karena tadi Kak Barik bilang kan mumpung kampusnya bagus banget, fasilitasnya baru-baru gitu, bagus banget gitu ya. Masuknya nggak sulit gitu ya. Mumpung itu, yaudah masuk dulu aja. Nanti kalau di tahun kedua setelah tomer pengen pindah jurusan, ya dikembalikan ke kalian. Jadi jangan khawatir seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira nih pertanyaan cocok? Saya ingin bertanya, Bang. Oke, silakan. Siapa nih yang ingin bertanya? Kak Iqbal ya? Iya. Kalau kuliah di luar negeri itu biasanya per bulannya uang jajannya habis berapa ya? Kak Iqbal boleh sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Kak Iqbal dari mana nih? Oh iya, saya dari daerahnya atau negaranya nih? Dari negaranya boleh, dari kotanya boleh. Oh ya, negara saya Indonesia. Saya baru tamat kuliah, baru tamat SMA mau kuliah. Terus berminat gitu ke luar negeri, cuman takut kehidupan di sana itu gimana ya gitu. Pengeluarannya atau ada beasiswa atau gimana gitu. Makasih. Sama Kak Iqbal. Oke. Kakak mau nanya juga lagi, Kak. Oke, Kak Yaga boleh nanti bertanya setelah menjawab dari pertanyaan Kak Iqbal Kak Yaga ya. Siap. Oke. Lanjut dulu Kak Aldi dan Kak Barik. Jadi dia izin jawab yang pertanyaan dari Kak Iqbal itu. Di sini itu kira-kira untuk per bulannya itu ini konteksnya mau hemat, benar-benar hemat banget apa untuk gimana nih, untuk biar aman gitu bisa tinggal di sini tanpa kekurangan gitu. Kalau biasanya Kak Aldi sama Kak Bari ini gimana gitu kehidupan di sana gitu? Kalau kehidupan di sini ya kita lebih sering masak, kita hampir setiap hari itu masak. Jadi ya satu sisi kita menghemat biaya pengeluaran kita bulanan, satu sisi juga kita kan bisa, kalau kita masak tuh kita bisa bikin yang selera kita maunya apa, kita kan bisa tuh. Kadang kalau misalkan kita beli kan kadang bosen gitu kan, makanannya itu aja, rasanya juga gitu-gitu aja kan. Oh ya, asal kalian tahu nih, kalau di Turki ini kalau makanan itu kadang agak bisa dibilang agak kurang asin gitu. Ya. Agak kurang asin karena orang Indonesia kan suka makanannya agak asin gitu. Kalau di sini tuh kayak agak kurang gitu. Makanya kita lebih sering masak. Jadi kayak gimana ya? Anggap kata kita tuh sekali belanja itu bisa habis 40 lira. 40 lira itu berarti 80.000. 80.000 itu untuk sekali makan ya kita. Untuk sekali makan itu bisa buat 5 sampai 6 orang ya, Bang. Ya, biasa kita gitu. Kalau ya biasa kita makan itu makan masak bareng-bareng, makan bareng-bareng ya gitu ya. 40 lira, 80.000 untuk saat. Itu bisa buat 6 orang. Gitu. Ya kira-kira 3 sampai 4 juta per bulan sih insya Allah cukup lah. Kalau bagi saya sih cukup. Itu termasuk tempat tinggal, makan, dan transport ya. Transport kan? Iya, apalagi kalau saya ini loh, ada biaya-biaya tambahan buat olahraga segala macam gitu-gitu, itu udah termasuk. Rumah. Itu udah sama rumah segala macam udah termasuk. Kalau naik bis dari apart ke itu berapa, dari tempat tinggal ke Bandirma? Oh, dari rumah ke kampus? Iya, dari tempat tinggal ke kampus. Pokoknya kalau misalkan kita ini, kan kita kan mahasiswa di sini, kita tuh ada kartu tersendiri
Itu cuman 2 tele itu ya 5.000 lah, sekitar 5.000, itu sekitar 5.000. Ya, itu mau kemana, mau jauh deket pun sama 5.000 gitu, sama kayak Transjakarta lah ya, kayak Jakarta gitu. Jadi kemarin unik ya, jadi teman-teman tuh nanti dapat kartu gitu ya. Itu kartu mahasiswa ya, yang bisa nge-tap itu ya. Iya, kartu mahasiswa. Jadi jadi gini teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah sampai di Turki ya, jadi gini, kan ketika teman mendaftar lewat jalur berkas gitu ya, jalur berkas, terus alhamdulillah nggak lama letter of acceptance itu keluar tuh, LOA-nya keluar. Setelah LOA keluar, nanti kita akan ada program persiapan bahasa, itu program persiapan bahasa. Setelah itu nanti akan membuat visa ya. Membuat visa itu pun juga teman-teman sebelum itu hanya menghadirkan hanya mengirimkan berkas aja. Nah, itu kayak gitu ya. Itu ini kartu bis mahasiswa. Kalau ini kartu pelajar. Ini buat masuk kampus nih. Kalau nggak bawa kartu mahasiswa ini nggak bisa masuk kampus, karena kita sebelum masuk itu harus diperiksa dan ngetap kartu mahasiswa gitu. Wah, jadi untuk keamanan insya Allah udah aman banget ya di sana ya. Udah, alhamdulillah udah aman banget. Jadi ini enak nih. Oke, ada 3 kartu, itu apa aja bedanya? Ini 3 kartu ini nggak boleh hilang, ini penting banget. Yang ini itu kayak KTP Turki gitu, Jadi kita gimana ya? Ini kartu izin tinggal lah. Izin tinggal. Iya, ini apa namanya? Resident permit-nya di sini. Kalau ini kartu mahasiswa, itu mahasiswanya, ini kartu mahasiswa ini. Sama ini kartu transportasi di sini. 3 kartu ini paling penting di sini. Oke, jadi tuh ya teman-teman. Jadi teman-teman enak banget nih teman-teman. Kali Kabarik nih, walaupun sedang mengikuti Tomer, program bahasa di Turki, itu statusnya sudah menjadi mahasiswa ya, karena tadi dibuktikan dengan adanya kartu tadi itu ya, kartu mahasiswa. Jadi teman-teman, Biru Marmara tadi ya, benefit Biru Marmara adalah kami hanya mengirimkan mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima teman-teman. Jadi kami nggak ada janji-janji gimana udah teman-teman berangkat dulu aja nanti cari kampus sana bla bla bla, enggak. Jadi kami akadnya jelas di awal, periksa dulu kayak kemarin Barik Aldi Kabarik mungkin ya dulu kan daftar gitu ya, sebelum keterima itu kita nggak berangkat dulu gitu ya, tapi ketika sudah LO-nya keluar baru kita ngurus visa. Ataupun Aldi pun juga lumayan kemarin ya, kita berangkat bikin visa dan memang nunggu jadwal Tomer gitu ya, ketika Turki itu sudah baik kondisinya. Waktu zaman Aldi waktu itu ya, zaman Kabarik tadi ketika sudah LO-nya keluar kita kirimkan kalian gitu. Nah tadi LOA, bikin visa, terus program bahasa, terus ada pembekalan, setelah itu berangkat. Setelah berangkat kita pun juga nanti akan dijemput oleh tim kami gitu ya. Tim kami ada Bu Anti dan Kak Rahmat Apien kalau di Bandirma, teman juga ketemu Kak Rahman. Saya pengen sharing tentang peta Turki ya. Mungkin penting juga buat teman-teman. Tadi kalau Kak Aldian bilang kotanya itu enak banget, ini enak banget kotanya teman-teman. Jadi memang dekat Istanbul dan nah ini Bandirma nih ya. Yang di kursor saya ini Istanbul, mungkin sebelumnya dulu deh. Agak bawah dikit nah Bandirma. Oke, ini loh. Sini Istanbul ya. Istanbul nyampe nih. Teman-teman nyampe semua keberangkatan itu di bulan September, antara bulan September sampai bulan Desember berangkatan. Karena kalau teman-teman pasca sarjana ya, kalau pasca sarjana mungkin lebih fleksibel, tapi kalau teman-teman S1 biasanya berangkat antara September sampai Desember, itu nyampe di Istanbul tuh. Nanti tim kami lagi-lagi akan menjemput di Istanbul dan akhirnya diantarkan ya ke Bandirma. Bandirma itu di Provinsi Balıkesir di sini. Jadi kemarin kalian kesininya pertama kali naik ferry apa naik darat ferry ya? Kalau naik kapal, naik bis. Naik bis ya? Iya, jadi dari Istanbul muter Kocaeli, Bursa, baru Balıkesir, baru ke atas tuh yang ada agak muncul dikit tuh, nah itu tempat kita tinggal. Oke, jadi dia memang
dekat Bursa. Jadi kota besar itu Bursa, itu kota metropolitan banget kayak Jakarta, dan Istanbul itu juga kota pariwisata. Jadi dekat nih, bisa lewat laut di Istanbul atau muter, sama lewat Bursa. Jadi kotanya strategis sih gitu ya. Saking induk kota kita itu adalah Balikpapan. Nah, saya ke Balikpapan. Oke. Mana kursor saya itu ya. Gitu ya. Ini adalah kota Bandirma. Keren. Oke, itu ya. Jadi sampai mana kita nanya itu ya tadi ya terkait tentang pertanyaan tadi. Oke, lanjut teman-teman, ada ingin bertanya tadi Kak. Saya juga Kak mau nanya. Oke, Kak, Kak. saya mau nanya lagi Kak. Sebelum tadi Kak. Saya mau nanya lagi Kak. Oke, kita kembali sesuai dengan arahan pertama. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan raise hand terlebih dahulu. Nanti saya akan coba untuk oke. Tadi saya akan mendahulukan teman-teman yang belum bertanya dulu. Ada Kak Salman ya. Ada Kak Salman tadi belum sempat bertanya, tapi ingin bertanya duluan. Oke, silakan Kak Salman. Ya, perkenalkan nama saya Salman. Saya dari Sekolah Indonesia Jeddah. Indonesia? Sekolah Indonesia Jeddah. Jeddah. Indonesia Oke. tinggal di Saudi Arabia. Jadi, saya dari Indonesia, dari Sumatera, dari Medan. Saya ingin mendaftar ke Bandirma University dan pengen ngambil Management Information Systems. Nah, jadi saya mau daftar dari sini itu bagaimana Kak? Apakah saya harus pergi ke Indonesia dan mengurusnya di sana? Dan kalau ngurus di sana itu berapa lama biasanya untuk ngurus berkas-berkasnya dan lain sebagainya? Oke. Terima kasih Kak Salman. Jadi Kak Salman lagi di Jeddah sekarang ya? Iya, lagi di Jeddah, dekat sama Turki. Oh, Masya Allah. Jadi kita Indonesia, Jeddah, Turki nih. Wah, ini bisa bikin cerita internasional nih. Nanti kapan-kapan ya. Oke. Terima kasih Kak Salman. Kak Salman, silakan. Kenapa? Gimana Kak Aldi, Kak Barik? Ya, mungkin yang tadi Gopar bisa bantu jawab. Iya. Saya bantu jawab. Oke. Saya bantu jawab ya Kak Salman, Kak Aldi dan Kak Barik terkait tentang teman-teman yang ada nih WNI tapi tinggal di luar negeri di selain Indonesia ya. Kita alhamdulillah juga pernah membantu teman-teman yang tinggal di Malaysia gitu ya, waktu itu pernah. Tapi memang ada hal-hal yang mungkin butuh penyesuaian. Yang pertama saya tanya dulu nanti bisa mungkin kalau terkait detailnya Kak Salman bisa WA saya nanti, saya dari admin grup nanti Kak Salman silakan. Tapi intinya bisa, tapi memang ada hal-hal yang harus penyesuaian. Misalnya nih, kalau di Indonesia itu kan Turki sama nih, kita kan wajib belajar 12 tahun ya, walaupun sistemnya beda-beda 6, 3 gitu ya, 12 tahun. Di Turki pun juga 12 tahun, tapi 4 ya, SMA 4, jadi 12 tahun. Nah nanti butuh penyesuaian juga nih Kak Salman, itu SMA-nya itu berapa tahun. Nanti ijazahnya kita lihat dulu nih, karena di Malaysia itu sistemnya mereka cuma 2 tahun SMA-nya. Mereka harus ikut setahun lagi namanya pra-university kalau nggak salah, pra-kampus atau pra-university. Seperti itu untuk supaya 3 tahun bulat 12 tahun. Nanti Salman kita lihat dulu nih terkait ijazahnya, apakah ada juga sekolah Indonesia, misalnya Indonesia Jepang atau Indonesia apa itu, mereka kurikulumnya Cambridge. Nah nanti Cambridge tuh itunya apalagi gitu. Nanti intinya sih secara umum bisa, tapi memang butuh penyesuaian. Dan mungkin Kak Salman nanti silakan kontak konsultan kita. Nanti saya juga bisa, saya akan arahkan untuk pengalaman-pengalamannya. Gitu ya. Kita coba dulu Kak Salman ya. Seperti itu. Dan kalau untuk pemberkasan memang untuk di awal itu kita memang habis berkas ijazah aja dulu gitu ya. Paling nanti kalau sudah dinyatakan diterima baru ya mungkin entah itu ada hal-hal yang bisa diurus di Indonesia ataupun ada hal-hal yang bisa diurus di sana. Tapi Kak Salman rencananya bakal balik ke Indonesia nggak? Jadi ini masih baru selesai US kelas 12. Saya masih mau nunggu ijazah dulu belum keluar.
Nah, itu kita ikutin kurikulum Indonesia sama aja, tapi saya masih mau proses mengurus kartu tinggal di Saudi. Jadi masih mau diperpanjang itu. Setelah itu saya ingin langsung pergi ke Indonesia untuk ngurus itu. Nah, tapi sebelum ngurus kartu tinggal itu mungkin ngurusnya sekitar Juli, tapi itu pendaftarnya sudah tutup kan. Nah, jadi Salman pengen tahu apakah bisa ngurus pendaftarannya dari sini atau harus ke sana. Nah, kalau misalnya Salman ke sana berapa lama gitu? Nah, Salman harus di sana. Oke. Kalau untuk terkait pendaftaran sih kita online ya Kak Salman ya. Selagi ijazah sudah ada ataupun memang jika memang mirip ijazahnya dengan Indonesia, silahkan nilai rapot semester 4 dan semester 5 gitu ya. Silahkan itu masih online. Kalau untuk pemberkasan awal gitu ya, pemberkasan awal itu masih online sampai dinyatakan diterima. Baru nanti ketika sudah dinyatakan diterima, baru ada hal-hal yang memang harus mengirimkan hard copy atau memang harus hadir ke Indonesia untuk bikin visa misalnya, visa pelajar itu harus hadir di kedubes gitu. Tapi secara umum kalau untuk keberangkatan kan bulan September ya, bulan September seperti kayak kabar kali itu antara bulan September sampai Desember keberangkatannya. Kalau Juni-Juli udah pulang sih nggak masalah. Kalau Bandirma sih sampai akhir tahun pun buka, tapi memang kuotanya itu nggak sebesar yang di awal-awal tahun seperti itu. Makanya kalau mau daftar silakan konsultasi ke kita, kirimkan ijazah terlebih dahulu supaya kita diskusikan. Kalau memang bisa, nanti kita langsung daftarkan ke sana. Nanti ya, saya sudah daftar itu di tahap pertamanya, udah saya masukin rapot semester 4 sama 5. Nah, itu udah diterima. Nah, setelah itu dikirim SMS untuk pembayaran. Kan? Nah, saya mikir kalau pembayaran itu, nah itu kan biayanya juga tidak kecil. Jadi saya pengen ke Indonesia langsung untuk ngurus biayanya gitu. Nggak mau dari sini. Soalnya ini apa? Saya punya saudara di Indonesia. Nah, dia mau bantu untuk ngurus ini, mau ke kantor kalian juga untuk nyoba mengurus dan cari solusinya. Dan saya pengen tahu apakah bisa itu ada pembekalan ya Pak, ada pembekalan bahasa Turki. Itu wajib gimana? Atau bisa diambil online dari sini? Misalnya saya pergi ke Indonesia ngurus, terus saya balik lagi nih. Bisakah saya ngambil dari Indonesia? Dari Saudi? Nanti bisa disesuaikan sama tim bahasa kita. Karena memang sistemnya online seperti itu Pak. Tapi memang kalau memang ikut kelas yang bersama dengan masyarakat Indonesia mungkin jamnya berbeda ya Mas Salman ya. Karena kan itu di Arab itu kan kurang lebih sama ya 4 jam juga perbedaannya ya di Saudi itu ya. Nanti mungkin ada jam-jam yang berbeda gitu. Tapi insya Allah intinya bisa nanti boleh perwakilannya Kak Salman, entah itu saudara, keponakan ataupun paman Kak Salman, main-main ke kantor kita nanti kita diskusi. Silakan nanti ketemu saya Pak Aufar di kantor pusat Biduman Edukasi Kak Salman. Siap Kak, terima kasih Kak. Sama-sama Kak Salman, Masya Allah nih ya. Gitu ya. Jadi memang Turki itu udah mulai nih jadi kiblat. Jadi Kak Aldi sama kabar itu bersyukur banget kan bisa kuliah di Turki ya, terkhusus di Bandirma University. Oke, teman-teman nanti kita ada dokumentasi bersama ya, teman-teman pause dulu. Gitu ya. Di sini ada Kak Reski dan Kak Iqbal. Mungkin Kak Reski, Kak Iqbal bisa nanti pertanyaan sisanya bisa di-chat ke admin grup kami ya, karena waktu terbatas. Mungkin Kak Aldi sama Kak Barik, karena kita sudah di akhir acara di Kak Aldi, Kak Barik, mungkin boleh kalian memberikan closing statement dan nanti kita ada sesi dokumentasi juga teman-teman yang jangan live dulu, nanti ada sesi dokumentasi. Silakan Kak Barik sama Kak Aldi memberikan closing statement mungkin dari Kak Aldi terlebih dahulu, setelah itu Kak Barik. Atau silakan teman-teman kembalikan ke teman-teman deh. Closing ya? Iya. Ya gini, jangan ragu untuk melangkah depannya, selanjutnya ke Turki, karena Turki itu bisa dibilang negara yang Islami juga, kemudian karakteristik orang-orangnya juga masih enak, seperti kayak orang-orang di Indo lah, masih tegur sapa, masih kata keramanya masih enak semuanya, nggak ada yang rasis juga nggak ada di sini. Kemudian Islamnya juga bagi yang Muslim, Islamnya juga kuat di sini. Terus apalagi Kak Aldi?
ya kira-kira sama lah, maksudnya kadang juga stigma orang kan kuliah di luar negeri dikit-dikit wah mahal. Ya. Maksudnya jangan lah, nggak selamanya kuliah di luar negeri mahal. Emang ada biaya lebih tersendiri untuk hal-hal yang dibutuhkan ya. Contohnya ya yang kayak ngurus berkas-berkas segala macamnya. Pokoknya ya karena kan kita kuliahnya di luar negeri gitu loh. Ya pasti ada bedanya lah dibanding sama kuliah di Indonesia. Tapi kalau kita udah tinggal di sini, kita udah ngejalanin ini kayak saya sama juga di sini, ya so far sih pengeluaran sama di Indonesia tuh mungkin lebih banyak gila ya. Kuliah di Indonesia maksudnya ya kuliah di luar negeri tuh nggak selamanya mahal. Intinya gitu sih. Maksudnya jangan takut juga, maksudnya kadang ada orang kan ragu ya pengen kuliah di luar negeri, takutnya nanti di tengah jalan karena biaya mahal atau gimana dan sebagainya. Makanya sekali lagi ditegasin ya, nggak selamanya kuliah di luar negeri itu mahal gitu. Kira-kira gitu aja. Bang Alfi mau nanya. Oke, teman-teman, jika ingin bertanya, mungkin bisa nanti lanjutkan di chat ya, chat grup ataupun nanti langsung WA saya dengan Aufar dari Biro Edukasi. Karena kami waktu terbatas, mohon maaf teman-teman jika ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, tapi insya Allah kami Biro Marmara selalu memberikan yang terbaik nih teman-teman, akan menghadirkan webinar-webinar online pada sering hari gitu ya, setiap hari ataupun minimal sepekan sekali, tapi alhamdulillah pekan ini padat nih teman-teman ya. Besok ada seminar dari Uskudar University, lokasinya kampusnya di Istanbul. Kita sudah membuka jurusan kedokteran di Uskudar University. Nanti dari Jumat ada kampus dari Ankara ya, Ankara Social Bilimler University. Teman-teman nanti bisa yang ingin kuliah di ibu kota gitu ya, silakan daftar di Ankara Social Bilimler University. Oke, Aldi, Kak Barik, makasih banyak. Alhamdulillah satu rame kita terjaga lagi. Semoga nanti kita bisa satu rame kembali, entah itu via online ataupun via offline lagi gitu ya. Antara saya ke sana atau kalian main ke kantor kita lagi gitu ya. Dan doakan yang terbaik buat Biro Marmara, dan saya selalu dan kami selalu di bulan Mei, oke. Dan kami selalu mendoakan kalian ya, para mahasiswa Bandung University, khusus mahasiswa dari Biro Marmara Edukasi. Dan teman-teman, terima kasih dari seluruh Indonesia. Dan tadi juga dari Saudi ya, alhamdulillah Pak Salman. Makanya teman-teman doakan juga Kak Aldi Kabarik, semoga kuliahnya lancar ya, semoga kuliahnya lancar, sering berbagi ya. Ini karena berbagi itu kan nggak hanya materi, berbagi sharing itu kan berbagi. Iya, Betul. jangan kan langsung aja. Betul. Makanya bro, saya tuh sama Kak Aldi sama kamu itu the best banget ya. Memang kita kalau jadi sahabat banget sampai kamera gue. Jadi sahabat sama Kak Aldi. Saya dikasih kenang-kenangan sama Kak Aldi sama Kak Barik. Saya pajang langsung di ruangan saya, nempel di dinding. Semoga selalu ingat Kak Aldi sama Kak Barik kebaikan. Makanya teman-teman silakan doakan Kak Barik sama Kak Aldi untuk semoga sukses di dunia dan akhirat. Amin. Oke, teman-teman, di akhir acara kita akan mendokumentasikan bersama narasumber sangat luar biasa, ada Kak Aldi sama Kak Barik. Silakan teman-teman mengaktifkan videonya. Teman-teman mengaktifkan videonya untuk kita dokumentasi bareng sama Kak Aldi dan Kak Barik. Oke, silakan aktifkan videonya. Oke, nanti yang nanya mungkin boleh Kak Aldi sama Kak Barik sharing terkait akun Instagramnya. Silakan ketik atau ketik boleh deh. Atau nanti segala di grup suka saya kasih, ataupun memang di postingan IG juga saya ada cantumkan sih IG Kak Aldi dan Kak Barik. Silakan mungkin yang pengen tahu keseharian Kak Barik sama Kak Aldi kenapa akhirnya bisa kuliah di Turki, silakan follow Instagramnya Kak Aldi dan Kak Barik. Oke, Kak Aldi dan Kak Barik, saya pengen ngefoto kalian. Saya pin dulu kalian berdua, gitu ya. Nanti teman-teman pun juga kita akan foto bareng. Oke, Kak Aldi, Kak Barik, saya izin untuk foto dulu Kak Aldi dan Kak Barik. Saya ngepin kalian berdua. Siap. Oke, siap. Kak Aldi, Kak Barik. Foto dulu 1, 2, 3. Udah 1, 2, 3. Oke, silakan teman-teman yang lain mengaktifkan videonya. Kita akan foto bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa ini. Kak, boleh minta WA Kak Aldi untuk nanya kesehariannya di Turki? Ya, nanti kalau untuk nomor WA nanti bisa DM Kak Aldi, karena kami
Biro Farma tidak meng-share nomor ataupun data pribadi terkait mahasiswa. Siap, oke ya. Oke teman-teman. Suaranya sih kenal sih, tapi adalah oke teman-teman, silakan mengaktifkan videonya untuk foto bersama dengan Kak Aldi dan Kak Barik, gitu ya. Oke, itu Instagram Kak Aldi dan Kak Barik, gitu ya. Oke, siap. Itu kali ketiga. Oke, masih saya tunggu ya. Iya. Terus kok adik polisi kok nggak ada videonya? Oke, siap. Oke, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih lagi-lagi buat para narasumber yang sangat luar biasa, buat para peserta seminar yang sangat luar biasa. Saya yakin perjuangan tidak pernah melihat hasil, dan kami Biro Marman selalu menjaga motivasi kalian dengan mengadakan seminar-seminar setiap pekannya. Langsung kepoin aja Instagram kita kuliah di Turki _ID ataupun website kita www.kuliahditurki.com, dan jangan lupa follow Instagram Kak Aldi dan Kak Barik untuk bisa mengetahui kesalahan mereka dan akhirnya mereka bisa kuliah di Turki. Oke, kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih teman-teman, silakan mengaktifkan speakernya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar untuk para narasumber. Terima kasih Kak Aldi dan Kak Barik. Silakan mengaktifkan video. Terima kasih Kak semuanya. Terima kasih teman. Assalamualaikum. Kak Ovar juga terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih.